Saya ulangi, Ikhwan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasana. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ikhwah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya pada sore yang cerah ini kita bisa mengadakan taklim secara online untuk mempelajari bahasa Arab, untuk bertafakuh fiddin, mempelajari bagian dari agama kita. Dalam keadaan yang serba terbatas, dari jarak yang jauh, ada yang dari Medan, saya lihat ada yang dari Aceh, subhanallah. Ini semangat untuk mempelajari bagian dari agama Islam. Dan juga ada yang dari Sopeng, Makassar, Masya Allah, dengan penuh semangat mempelajari bahasa Arab bersama di taklim bahasa Arab kali ini. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya nanti di hari kiamat kelak. Baiklah ikhwah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita memulai taklim kita dengan bersama membaca basmalah Bismillahirrahmanirrahim serta dengan doa Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita tentunya harus mempelajari bahasa Arab? Mungkin ada yang bertanya-tanya, kenapa sih seberapa penting bahasa Arab bagi kita sebagai umat Islam? Bahasa Arab merupakan bagian dari agama Islam yang tak terpisahkan. Tentunya kita yang sehari-hari sebagai seorang Muslim tentu tidak bisa terlepas dari bahasa Arab. Dari mulai syahadat kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, berbahasa Arab. Adzan kita yang selalu kita perdengarkan, dikumandangkan di masjid-masjid, itu juga berbahasa Arab. Salat kita 5 waktu, semuanya doa-doa di dalamnya berbahasa Arab. Bahkan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita juga berbahasa Arab. Maka tentunya bahasa Arab ini sudah tidak bisa terlepas dari bagian kita sebagai seorang Muslim. Maka sudah saatnya kita mempelajari bahasa Arab dengan penuh cinta seperti halnya kita mencintai agama kita. Ikhwah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa landasan yang membuat kita harus tetap mempelajari bahasa Arab. Yang pertama, Allah memilih bahasa Arab sebagai bahasa Al-Qur'an. Allah berfirman dalam surat Yusuf ayat 2, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Begitu mulianya bahasa Arab sehingga dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bahasa Al-Qur'an. Kemudian yang kedua, bahasa Arab adalah bahasa yang paling mulia karena bahasa dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya. Dan dengan bahasa Arab pula kita dianugerahi oleh Allah berupa Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai pedoman hidup kita. Dan kita tidak bisa mempelajari keduanya tanpa bahasa Arab. Seperti yang disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan, fa'ala kulli muslimin ay yata'allam min lisanil Arab ma balagha juhduhu hatta yashhada bihi alla ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Maka wajib atas setiap muslim untuk mempelajari bahasa Arab sekuat kemampuannya,
sehingga dia bersaksi bahwa sesungguhnya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala dan Muhammad adalah utusan Allah. Dan dengannya kita bisa membaca kitab Allah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa bahasa Arab adalah bagian dari agama dan memahami bahasa Arab hukumnya adalah wajib karena pada hakikatnya memahami Al-Quran dan As-Sunnah adalah wajib. Dalam kaidah fikih kita mengenal ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang wajib yang tidak bisa terpenuhi kecuali dengannya, maka sesuatu itu menjadi hukumnya wajib. Ikhwah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan mempelajari sebuah kitab karya Ibnu Al-Jurum atau Al-Alamah Abu Abdullah Muhammad bin Daud As-Sonhaji, yakni Al-Jurumiyah. Kitab ini banyak dipelajari di banyak pesantren, bahkan di dalam maupun luar negeri. Ini menunjukkan banyak keistimewaan dari kitab Al-Jurumiyah. Seperti yang disampaikan Syekh Utsaimin, bahwa di antara matan kaidah bahasa Arab terbaik adalah Al-Jurumiyah. Kitab yang ringkas, pembahasannya sangat fokus, dan untuk bagi pemula sangat dianjurkan untuk mempelajari Al-Jurumiyah. Ikhwah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, marilah kita memasuki materi kita tentang kitab Al-Jurumiyah karya Ibnu Al-Jurum atau Muhammad bin Daud As-Sonhaji. Baik ikhwah sekalian, mari kita simak file yang akan kita share berikut ini. Ya, ini adalah salah satu anjuran dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah tentang pentingnya bahasa Arab. Kita lanjut. Matan Al-Jurumiyah fin Nahwi. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala anwa'ul kalam. Dalam bahasa Arab, bab yang pertama dari kitab Al-Jurumiyah ini adalah tentang kalam. Bahasa Arab ini merupakan ilmu yang amat sangat luas dan membutuhkan waktu yang amat sangat lama. Saya pribadi mempelajari bahasa Arab ini lebih dari 7 tahun, tapi masih terasa sangat bodoh, saking begitu luasnya ilmu bahasa Arab. Maka di bab Jurumiyah ini, bab yang pertama adalah memahami makna kalam. Kalimat yang sempurna dalam bahasa Arab itu seperti apa? Yang pertama, kaidah yang pertama adalah al-kalamu huwal lafdu al-murakkabu al-mufidu bil wad'i. Perhatikan, kalam adalah lafaz yang tersusun dan memberikan faedah dan dilakukan dengan sengaja. Mari kita beranjak yang pertama. Nah, perhatikan, syarat kalam atau kalimat yang sempurna yang pertama adalah lafaz. Jadi bisa dikatakan kalam atau kalimat itu sempurna adalah yang pertama adalah harus lafaz. Lafaz itu seperti apa? Yang pertama, yakni yang dimaksud adalah berupa ucapan yang mengandung huruf hijaiyah, ma yastamilu min ba'di hurufil hijaiyah. Seperti kata Ahmad. Ahmad di sini kita melihat ada huruf alif, ha, mim, dal. Maka ini sudah masuk kepada lafaz. Jadi syarat yang pertama dari sebuah kalam yang sempurna atau kalimat yang sempurna adalah harus terdiri dari lafaz, mengandung huruf hijaiyah. Contohnya Ahmad. Kemudian yaktubu, menulis. Ya. Itu yang pertama. Kedua, kita kembali agar lebih jelas. Ya. Ahmadu, Ahmad. Ini merupakan lafaz. Syarat yang pertama dari kalam adalah lafaz. Harus berupa huruf hijaiyah.
yaktubu, maktabun, meja. Itu semua adalah lafadz. Jadi syarat yang pertama dari sebuah kalam, seperti yang disampaikan pengarang dari kitab Al-Jurumiyah ini adalah harus mengandung huruf hijaiyah. Ahmadu yaktubu, contohnya. Kemudian syarat yang kedua adalah al-murakkabu, tersusun dari dua kata atau lebih. Jika Ahmadu tadi belum dikatakan kalam karena masih mengandung satu syarat, yakni berupa lafadz. Belum memiliki syarat yang kedua, yakni al-murakkabu, harus tersusun dua kalimat atau lebih. Contoh, Muhammadun musafirun. Muhammad adalah seorang musafir. Maka di sini ada dua kata atau dua kalimat. Ya, ingat, dalam bahasa Arab kalimat yang dimaksud adalah kata. Jadi bahasa Arab, kata dalam bahasa Arab adalah kalimat. Maka di sini ada dua kata, Muhammadun musafirun. Muhammad adalah seorang musafir. Atau kita mengenal di sini adalah jumlah ismiyah, mubtada dan khobar. Tapi itu belum kita pelajari. Kemudian contoh yang kedua, qoma zaidun. Ya. Qoma zaidun, Zaid telah berdiri. Nah, ini sudah tersusun dua kalimat yang diawali dengan kata kerja atau predikat. Ya, fi'il madhi, kemudian fa'il, Zaid telah berdiri. Maka ini sudah termasuk kalam karena tersusun dua kalimat atau lebih. Ya. Bagaimana jika lafadz ya sudah murakkab tapi yang menyampaikan adalah burung kakak tua ya atau hewan yang lainnya? Menurut ilmu nahwu itu belum termasuk kalam karena tidak mengandung huruf hijaiyah, karena burung tersebut tidak memahami apa yang dia ucapkan. Kemudian juga seperti suara musik, itu bukan lafadz, bukan kalam, karena tidak mengandung huruf hijaiyah. Syarat yang kedua adalah al-murakkabu, tersusun dua kalimat atau lebih. Ya. Kemudian syarat yang ketiga adalah al-mufidu. Al-mufidu yang bisa dipahami atau berfaedah bagi pendengar tanpa ucapan yang lain. Jika saya katakan Muhammadun musafirun, Muhammad adalah seorang musafir. Kalimat lengkap ini sudah dikatakan kalam karena sudah mufid, sudah memberikan faedah bagi pendengar maupun yang berbicara tanpa menunggu kelanjutan dari kalimat berikutnya. Maka syarat yang ketiga adalah mufid. Tapi ada contoh kalimat yang sudah masuk lafadz, sudah murakkab, sudah tapi belum mufid. Jumlah itu atau kalimat itu belum sempurna. Contohnya, idza hadaral ustadu, jika ustadz telah datang, apakah bisa dipahami? Tidak bisa dipahami oleh pendengar. Karena pendengar masih menunggu kalimat berikutnya. Jika sudah sempurna, idza hadaral ustadu ansatat talamidu. Jika ustadz telah datang, maka diamlah para murid. Nah, di sini maka sudah dikatakan kalam. Sudah membentuk kalimat yang sempurna. Jika masih idza hadaral ustadu, apakah bisa dipahami? Tidak bisa. Maka syarat yang ketiga adalah harus mufid. Ya. Juga ada contoh kalimat yang lebih dari dua kata tapi belum mufid karena merupakan hakikatnya adalah satu kata, yakni jumlah mudhaf mudhaf ilaih. Contohnya Abdullah. Abdullah ini dua kata, abdun dan Allah, hamba Allah. Tapi ini belum dikatakan kalam karena
masih hakikatnya satu makna, hamba Allah. Ya, atau jumlah idhofah, mudhof dan mudhof ilaih. Kalimat yang disandarkan dengan kata yang lain. Atau dengan pengertian dua kata yang berbeda yang dijadikan satu membentuk makna yang baru. Contoh lagi, babul masjidi, pintu masjid. Di sini walaupun dua kata atau lebih, belum bisa dikatakan kalam karena pada hakikatnya adalah satu kata, pintu masjid. Ya, berarti belum memenuhi syarat mufid. Ya. Atau alias belum tersun juga murakkab karena pada hakikatnya masih satu kata. Kemudian syarat yang keempat adalah al-wada' bil wad'i. Bil wad'i ini dengan sengaja. Ada dua pendapat menurut ahli nahwu wada' di sini. Yang pertama, wada' berarti kalam tersebut harus dari bahasa Arab yang memiliki makna. Bagaimana jika bahasa Indonesia? Jika bahasa Indonesia, umpama Zaid telah berdiri. Menurut ahli bahasa, itu sudah kalam. Tapi jika dikatakan menurut ahli nahwu, itu belum kalam karena tidak terdiri dari bahasa Arab. Maka kalam menurut ahli bahasa itu lebih luas. Contoh, kalau kalam menurut ahli bahasa adalah sesuatu atau ibarat yang bisa memberikan faedah. Walaupun dengan isyarat. Seperti kita menggunakan tangan menolak seperti ini, itu sudah kalam menurut ahli bahasa. Atau kita menganggukkan kepala sebagai persetujuan. Itu menurut ahli bahasa sudah kalam. Tapi jika menurut ahli nahwu, itu belum dikatakan kalam. Ahli nahwu menganggap kalam itu harus tersusun dari 4 syarat. Yang pertama, al-lafdu, al-murakkabu, al-mufidu, kemudian bil wad'i. Nah, khusus wad'i ini ada dua pendapat menurut ahli nahwu. Yang pertama, harus berbahasa Arab. Yang kedua, harus dilakukan dengan sengaja. Contoh yang dilakukan tidak sengaja mungkin ketika kita tertidur, kemudian kita mengatakan Muhammadun musafirun, alias kita sedang mengigau. Maka menurut ahli nahwu itu belum dikatakan kalam. Karena tidak dilakukan dengan sengaja. Mungkin itu seperti itu ikhwas sekalian, bahwa syarat kalam kita kembali ke kitab. Nanti kita share materinya. Syarat kalam. Nah, kita lihat di sini. Ya. Qala al-musannif. Musannif mengatakan, musannif itu pengarang atau pembuat al-muallif dari kitab Al-Jurumiyah. Al-kalamu huwa al-lafdu al-murakkabu al-mufidu bil wad'i. Kalam adalah lafaz yang tersusun, ya, al-murakkab yang tersusun, al-mufidu yang bisa memberikan faedah atau bisa dipahami, bil wad'i dengan sengaja atau dari bahasa Arab. Jadi syarat kalam saya ulangi ada 4. Al-lafdu, al-murakkabu, al-mufidu bil wad'i. Sebelum kita membahas kata per kata, dalam kitab Al-Jurumiyah ini kita diajak untuk memahami dari sebuah kalam yang sempurna. Contoh kalam yang sempurna, Al-Quran itu kalamullah, kalam yang paling sempurna. Kemudian kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu sudah kalam. Pertama sudah lafaz, sudah murakkab, ya, tersusun 2 kata atau lebih, sudah memberikan faedah, bisa dipahami, bil wad'i dengan sengaja dari bahasa Arab. La ilaha illallah sendiri sudah kalam, Muhammadun Rasulullah sudah kalam. Contoh lagi,
yang sudah kalam. Apa Iwa? Banyak sekali ya, seperti itu. Baik, kita beranjak ke berikutnya dari bab kalam. Insya Allah bisa dipahami Ikhwah. Nanti jika yang ada pertanyaan boleh langsung masuk di di pertanyaan ya. Ada fasilitas chat di situ, silakan untuk bertanya. Kita lanjutkan, masih ada waktu 30 menit lagi Ikhwah. Yang pertama selanjutnya adalah wa aqsamuhu salasatun. Ya. Wa aqsamuhu salasatun. Wa aqsamuhu, dan pembagian kalam ya. Unsur-unsur kalam itu ada 3. Ya. Yang pertama ismun, adalah isim ya. Wa fi'lun, dan fi'il atau kata kerja. Wa harfun, dan huruf ja'a li ma'nan, yang bisa memberikan makna. Jadi bukan sembarang huruf, tapi huruf yang memberikan makna. Maka unsur kalam, tadi kan syaratnya kalam. Kalau ini unsur kalam, maksudnya adalah bahwa semua kalam, semua kalimat yang sempurna, bahkan satu Al-Quran sekalipun, itu sebenarnya terdiri dari 3 unsur. Yang pertama isim, yang kedua adalah fi'il, yang ketiga adalah huruf. Cuma nanti pembagian masing-masing ini sangat luas. Tapi pada prinsipnya, kalam, unsur kalam yang menyusun kalam, itu adalah isim, fi'il, dan huruf. Contoh, Muhammadun musafirun tadi ya. Muhammad adalah seorang musafir. Di sini susunannya adalah Muhammadun isim, musafirun isim. Ada yang isim kemudian fi'il, ada yang fi'il kemudian isim. Nanti kita bahas satu persatu. Ya. Kemudian mari kita lanjut. Nah, ini pembagian atau susunan kalam ada 3. Yang pertama adalah isim, kemudian fi'il, dan huruf yang memiliki makna. Ya. Maka pembahasannya isim. Ma huwal ismu? Ma huwal isim? Isim adalah kata yang menunjukkan makna dengan sendirinya dan tidak berhubungan dengan waktu. Perhatikan contoh dalam slide ini, Ikhwah. Pertama, Muhammadun. Muhammadun ini adalah isim yang dibentuk dari kata benda. Ya, Muhammadun kata benda, maka merupakan isim. Ya. Kemudian kata yang menunjukkan makna dengan sendirinya dan tidak, artinya gimana? Muhammadun ini bisa memberikan makna tanpa bersandar dengan kata yang lain. Itu adalah isim. Kemudian syarat yang kedua, tidak berhubungan dengan waktu. Karena nanti ada predikat itu atau kata kerja berhubungan dengan waktu. Contoh lagi, rajulun, laki-laki. Itu juga sudah termasuk isim, ya. Laki-laki. Jadi kalimatun dalat ala maknan fi nafsiha walam taktarin fi zamanin wad'an. Kemudian alimun, pintar. Ini juga isim, ya. Isim karena isim yang merupakan bentukan dari kata sifat. Jadi dalam bahasa Arab, ikhwah sekalian, isim itu tidak identik dengan kata benda. Tapi kata benda itu pasti isim. Ya. Contoh, kata sifat itu masuk isim dalam bahasa Arab. Kemudian kata penghubung seperti alladzi, yang, itu juga isim. Ya. Dan masih banyak lagi yang lain. Termasuk adalah kata ganti. Huwa, huma, hum, ya. Dia, huwa, anta, kamu. Itu dalam bahasa Arab itu adalah isim. Makanya di sini pengertian isim adalah kata yang menunjukkan makna dengan sendirinya. Artinya
bisa memberikan makna walaupun tidak bersandar dengan kata yang lain. Ya. Jadi itu adalah pengertian isim dalam bahasa Arab. Tidak selalu dengan identik dengan kata benda. Contoh yang keempat, nahrun, sungai. Ini juga jelas isim. Seperti itu, Ikhwah. Nah, ini contoh. Kalimat isim terbagi menjadi 3. Ya. Yang pertama adalah isim dohir, kata yang jelas. Contoh, jabalun. Apa artinya jabal? Gunung. Nahrun, tadi sudah sungai. Baitun, rumah. Ya. Itu merupakan isim dohir. Isim yang jelas. Jelas-jelas secara fisik adalah isim. Ya. Seperti madrasatun, sekolah. Kemudian sahatun, halaman. Ya, itu merupakan isim dohir. Kemudian ada lagi isim domir, kata ganti. Huwa huma hum, iya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Nah, ini isim. Nanti ada di slide berikutnya. Kemudian yang ketiga adalah isim mubham. Isim atau diambil dari kata yang samar. Seperti hada, ini. Hadihi, dalika, itu. Ya. Itu kan tidak ada fisik bendanya. Isim isyarah atau kata tunjuk. Ya. Itu dalam bahasa Arab masuk juga isim, tapi kategori isim mubham. Nah, ini adalah isim domir yang wajib dihafalkan ikhwas sekalian, peserta taklim bahasa Arab selama kajian Ramadan, wajib kita hafalkan. Mari kita ikuti sama-sama sambil diikuti. Untuk yang baru pertama kali mempelajari bahasa Arab, silakan dibaca bagian domir. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Ya. Huwa itu dia. Huma mereka berdua. Ya, laki-laki ya. Jadi jenisnya 3 yang pertama ini adalah mudzakkar untuk laki-laki. Kemudian jenis yang kedua mu'annas, perempuan. Yakni hiya, huma, hunna. Dia adalah dia perempuan, huma tetap laki-laki dan perempuan sama, huma untuk mereka berbeda, hunna. Kemudian mudzakkar, laki-laki, kata ganti orang kedua, ya. Anta, kamu laki-laki, antuma, kamu berdua laki-laki, antum, kalian laki-laki. Dalam sebuah majelis, jika ada banyak perempuan, 1 laki-laki, maka sudah bisa menggunakan antum. Ya. Berikutnya adalah mu'annas, perempuan, kategori perempuan. Untuk kamu adalah anti, kamu berdua adalah antuma, kalian adalah antuna. Kamu perempuan banyak. Yang terakhir adalah kata ganti orang pertama, mutakalim, orang yang berbicara. Ana adalah saya, nahnu kita atau kami. Seperti itu ikhwas sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi unsur kalam yang pertama adalah apa? Isim. Isim adalah kata yang menunjukkan arti dengan sendirinya dan tidak berhubungan dengan waktu. Ya. Semoga bisa dipahami. Mari kita lanjut di materi berikutnya adalah fi'il. Nah, fi'il ini lebih kita familiar mengenalnya. Dalam bahasa Indonesia kita mengenal adalah predikat atau kata kerja. Maka di sini posisi predikat adalah di fi'il. Atau kata yang menunjukkan arti dengan sendirinya dengan disertai dengan salah satu dari 3 zaman. Zaman di sini dalam bahasa Arab maksudnya adalah waktu, ya. Yang pertama adalah lampau atau madhi, ya. Madhi. Kita mengenal dalam bahasa Inggris past, ya, past tense, ya, past tense, lampau. Kemudian sedang atau akan datang. Hal atau istiqbal atau fi'il mudhari, ya.
Yang ketiga adalah sekarang, fi'il amr. Jadi kata kerja menurut pembagiannya berdasarkan waktu dibagi menjadi 3. Ya. Yang pertama adalah fi'il madhi. Fi'il madhi. Pembagian fi'il berdasarkan waktu ada 3. Ada berapa Ikhwah? Ada 3. Yang pertama adalah fi'lu madhin atau fi'il madhi. Kata kerja lampau. Contoh, kataba, telah menulis. Nasoro, ya. Nasoro, telah menolong, ya. Qara'a, telah membaca. Sami'a, telah mendengar. Keempat kata ini adalah fi'il madhi atau kata kerja lampau. Cirinya biasanya fi'il madhi, harokat akhirnya adalah berharokat fathah. Karena karakter dari fi'il madhi, harokat terakhir mabniun alal fathi, wajib selalu fathah. Sami'a, qara'a, nasoro, kataba. Itu adalah pembagian fi'il berdasarkan waktu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah fi'lul mudhari. Kata kerja yang sedang berlangsung atau yang akan datang. Atau kita lebih mengenal dalam bahasa Inggris continuous tense, ya, yang sedang berlangsung. Maka bentukan dari kataba fi'il mudhari'nya yaktubu. Maka jika Muhammad sedang menulis, Muhammadun yaktubu ad-darsa, sebuah pelajaran. Muhammad sedang menulis sebuah pelajaran. Yaktubu Muhammadun ad-darsa. Dalam bahasa Arab sangat dianjurkan predikat terlebih dahulu. Walaupun sangat sah-sah saja dengan jumlah yang berbeda kata benda terlebih dahulu. Tapi yaktubu Muhammadun ad-darsa. Muhammad sedang menulis sebuah pelajaran. Kemudian yansuru, sedang menolong. Yaqra'u, sedang membaca. Yasma'u Muhammadun ad-darsa. Muhammad sedang mendengarkan pelajaran. Ya, menggunakan fi'il mudhari'. Jadi fi'il mudhari' adalah kata kerja yang menunjukkan arti sedang berlangsung atau yang akan datang. Ya, seperti itu, Iwa. Jadi jenis fi'il yang kedua adalah fi'lul mudhari'. Kemudian yang ketiga adalah fi'lul amr. Fi'il amr. Kata kerja perintah atau sekarang. Saya mengambil dari akar kata yang sama untuk bisa lebih memahami. Uktub, tulislah. Unsur, tolonglah. Iqra', nah, Iqra'il kitab, bacalah kitab. Isma', dengarkanlah. Maka jika kita simpulkan bentukan dari fi'il madhi, kataba, yaktubu, uktub. Ya. Kataba, yaktubu, uktub. Kemudian nasoro, yansuru, unsur. Fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amr. Qara'a, yaqra'u, iqra'. Sami'a, yasma'u, isma'. Nah, seperti itu. Jadi fi'il, pembagian fi'il berdasarkan zaman atau berdasarkan waktu ada 3. Yang pertama adalah fi'lul madhi, fi'lul mudhari', kemudian fi'lul amr. Semoga bisa dipahami. Nanti materi kita share di grup WhatsApp. Kemudian susunan kalam yang ketiga, yang terakhir adalah huruf. Ya. Huruf atau yang memiliki makna, kata yang menunjukkan makna apabila bersamaan dengan kata yang lain. Jadi huruf ini bukan berarti huruf hijaiyah, alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho, tapi huruf yang mempunyai makna. Baik satu huruf yang mempunyai makna, 2 huruf maupun 3 huruf.
Contohnya ini ikhwas sekalian yang dimuliakan Allah. Nah, contoh huruf dalam kalam. Ila. Contoh dahaba pergi, dahaba Muhammadun ilal madrasati. Muhammad telah pergi ke sekolah. Nah, ila di sini adalah ke. Ke di sini itu kategori huruf yang artinya ke, ya, atau kepada. Ya. Kedua adalah ila. Yang pertama ini huruf jar. Nanti kalau pembelajaran berikutnya, ila di sini adalah huruf istisna, kecuali. Contoh, la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. La illa di sini artinya kecuali atau selain. Ya, illa di sini masuk kategori huruf. Ya, kategori huruf. Cirinya huruf itu tidak bisa berdiri sendiri, tidak bisa memberikan makna sendiri tanpa bersamaan dengan kata yang lain. Ya, ini cirinya. Nah, cirinya di sini kita lihat lagi. Cirinya adalah menunjukkan makna bila bersamaan dengan kata yang lainnya. Jika sendirian maka tidak bisa memberikan makna. Kecuali ya tidak bisa memberikan makna yang sempurna ya, kecuali apa? Kecuali apa kan tidak bisa sempurna. Maka itu adalah ciri huruf. Kemudian lakin, tetapi. Nah, ini juga huruf. Ya. Saufa, akan. Ini huruf istiqbal yang akan datang, saufa. Kemudian la, harfun nahfi, tidak. Ya. Yang artinya tidak. Nah, coba kita lihat ikhwas sekalian dari rangkaian susunan kalam berikut ini. Ya. Dahaba Aliyun ilal madrasati. Ali telah pergi ke sekolah. Dahaba itu telah pergi. Ingat, dahaba ini fi'il apa? Fi'il madi, telah lampau. Berarti telah pergi siapa? Ali ila ke al-madrasati, ke sekolah. Nah, jika kita breakdown contoh ini dari susunan kalam, maka ketemu dahaba adalah fi'il madhi, fi'il ya. Aliyun adalah isim karena kata benda, nama seseorang ya. Ila huruf ya. Al-madrasati itu isim. Maka di sini kita menemukan bahwa rangkaian susunan kalam dari contoh ini adalah fi'il, isim, huruf, isim. Seperti itu, Iwa. Paham ya? Jadi di pertemuan kali ini kita berusaha memahami apa itu kalam secara global. Kalam yang sempurna itu seperti apa? Mempunyai syarat lafadz, murakkab, al-mufid, bil wad'i. Ya. Kemudian contoh lagi rangkaian susunan kalam yang didahului fi'il dan isim. Jadi ada dua susunan, ikhwah. Ada susunan kalimat yang sempurna diawali dengan isim. Contoh Muhammadun mahirun. Muhammad adalah seorang yang pintar. Muhammad di sini adalah isim, nama seseorang. Mahirun ini isim. Walaupun di sini kata sifat termasuk isim dalam bahasa Arab. Ya, maka rangkaian kalamnya adalah isim dengan isim. Tapi ada rangkaian yang diawali dengan fiil atau jumlah fi'liyah. Kataba Aliyun ad-darsa. Ali telah menulis sebuah pelajaran. Maka jika kita sampaikan kataba fi'il madhi, Aliyun isim, ad-darsa isim. Ya. Jadi seperti itu. Yang pertama, Muhammadun mahirun ini adalah kalimat yang didahului dengan isim. Kataba Aliyun ad-darsa, kalimat yang didahului dengan fi'il. Yang pertama dinamakan jumlah ismiyah, yang kedua dinamakan jumlah fi'liyah. Ingat, ikhwas kalian yang perlu dipahami, kata dalam bahasa Arab adalah kalimat. Ya. Kalimatun, ingat-ingat. Kalimatun itu adalah bahasa Arab. Untuk kalimat dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Arabnya adalah jumlah. Maka jika saya katakan jumlah fi'liyah adalah kalimat yang didahului dengan fi'il. Dan
Jumlah ismiyah adalah kalimat yang didahului dengan fiil, jumlah fi'liyah. Seperti itu. Baik, Ikhwah sekalian, semoga bisa dipahami. Coba kita sedikit evaluasi, apakah ada pertanyaan? Silakan bisa chat di bagian bawah. Untuk pertanyaan gimana? Bisa. Nanti untuk materi kita akan share di grup WhatsApp. Semoga hari ini bisa bermanfaat dan insya Allah kita berlanjut di pertemuan besok. Kita berharap di pertemuan kali ini babul kalam kelihatannya sederhana tapi merupakan rangkaian dari pembelajaran bahasa Arab. Ikhwah sekalian dimuliakan Allah, mempelajari bahasa Arab sangat membutuhkan proses yang cukup lama, harus bersabar karena ilmunya yang sangat luas. Yang harus kita lakukan adalah mengikuti step by step, tahap demi tahap. Ibaratnya adalah mempelajari bahasa Arab sebuah puzzle, di mana satu puzzle dengan puzzle yang lain saling mempengaruhi, dan jika kita melompat-lompat akan semakin kesulitan dalam mempelajari bahasa Arab. Contoh kalam yang sempurna adalah Al-Quran. Al-Quran ini kalam yang paling sempurna. Baik. Ya, ada pertanyaan saya bacakan. Maksud huruf situ adalah huruf yang ada makna. Ya, ikhwah. Dari Akhi Al-Muzadi. Di sini yang dimaksud huruf bukan sembarang huruf hijaiyah, tapi huruf yang memberikan makna. Makanya di sini bil harfi ja'a li ma'nan, yang bisa memberikan makna. Seperti min, ya. Min itu dari, min. Ana min Surabaya, ana min Kediri. Ya. Kemudian min di sini adalah huruf jar. Nanti kita belajar di bab berikutnya. Kemudian ila tadi sudah. Maka yang dimaksud dengan huruf adalah yang bisa memberikan makna. Kemudian ada lagi pertanyaan. Untuk istilah-istilah pengertian ada yang menggunakan bahasa Arab tidak dari materi kalam ini? Ada, ikhwah. Nanti kita berikan kitabnya secara soft copy-nya yang dalam bentukan bahasa Arab. Bahasa Arab kita menggunakan kitab Al-Jurumiyah, untuk penjelasannya memakai kitab Tuhfatus Saniyah. Jika ikhwah sekalian mungkin ada yang di pesantren, insya Allah lebih memahami ini, karena di pesantren lebih khusus lagi kitab-kitab yang dipelajari seperti Al-Jurumiyah, atasnya lagi Imariti, kemudian atasnya lagi Alfiyah Ibnu Aqil, ya, itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Dalam pembelajaran kali ini kita mencoba kita peringkas menjadi sesederhana mungkin untuk pemula. Bab yang pertama adalah babul kalam, memahami kalimat yang sempurna secara utuh. Berikutnya nanti akan kita pecah-pecah per kata. Kenapa dibaca dhamma, kenapa dibaca kasroh, kenapa dibaca fathah, itu akan ada pembahasannya dalam kitab Al-Jurumiyah. Baik, ikhwah sekalian, insya Allah kita cukupkan karena waktu menunjukkan 16.30. Kita berharap ikhwah sekalian terus mempelajari bahasa Arab, dan setelah ini insya Allah grup akan kita buka untuk bisa kita diskusikan tentang materi yang kita sampaikan hari ini. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.